Halo YouTube, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kembali lagi bersama aku Awim di konten Jimat, Gibah Malam Jumat. Pada kesempatan kali ini, Sans Konten kembali lagi membawakan cerita horor dari akun Twitter @halonindi. Dan untuk cerita aslinya, kalian bisa langsung cek di deskripsi kami atau langsung saja kepoin di Instagram @nindita_maulidina. Di sini, saya akan menceritakan sebagai sudut pandang orang ketiga. Langsung saja kita ke ceritanya. Zona mistis ready. Gor Angker. Kisah ini adalah pengalaman pribadi yang dialami oleh Nindi dan teman-temannya pada tahun 2011. Pengalaman ini yaitu pengalaman bermain badminton di malam hari. Singkat cerita, Nindi dan teman-temannya bermain di gor tersebut tepat pada malam Jumat. Dan kebetulan teman laki-laki mereka berhalangan hadir. Jadi, mau tidak mau, hanya Nindi dan teman-teman ceweknya saja. Pada saat itu, hanya ada Nindi, Isna, Tarlina, Tami, dan Kania yang bermain badminton malam di gor tersebut. Karena sudah menjadi rutinitas mereka bersama. Bagi mereka, canda gurau dan tertawa bersama saat suasana badminton malam adalah paket komplit dalam menghabiskan waktu saat berolahraga pada malam hari. Karena lokasi gor tersebut yang lumayan jauh, jadi mereka semua berangkat ke gor tersebut dengan menaiki sepeda motor. Dan sebelum mereka berangkat, mereka berkumpul terlebih dahulu di rumah Isma. Sedikit gambaran latar tempat gor tersebut. Jadi teman-teman, gor tersebut berada di tikungan jalan yang berhadapan dengan sawah, kebun, dan pemakaman keluarga. Gor tersebut memiliki fasilitas satu lantai dan satu WC, serta terdapat satu cermin di tempat itu. Sebenarnya, gor tersebut lebih mirip dengan rumah. Pada sudut halaman, terdapat pohon nangka yang tidak terlalu besar, dan apabila angin berhembus, daun tersebut akan bergoyang-goyang, sehingga sedikit ngeri saat malam hari. Singkat cerita, permainan pun dimulai. Karena mereka ada 5 orang, jadi Tarlina menjadi cadangan pertama waktu itu. Tarlina menunggu permainan dan duduk di pinggir lapangan. Pada saat itu, sebenarnya Tarlina sudah merasakan hawa tidak enak. Sesekali dia berdiri di dekat net. Di sisi lain, saat permainan berlangsung, sebenarnya Isma melihat bayangan anak kecil yang menampakkan diri di belakangnya. Tetapi Isma tidak menceritakan hal tersebut dan dia memilih bertukar posisi dengan Tami tanpa basa-basi. Berikut adalah contoh ilustrasinya. Setelah beberapa menit bermain, Nindi sudah merasa capek dan akhirnya memutuskan berganti permainan dengan Tarlina. Nindi berkata, "Lin, aku sudah capek. Kamu main ya?" Dan di situ Tarlina bermain. Malam itu suasananya sangat sunyi dan satu-satunya bunyi berasal dari pukulan kok dan gelak tawa mereka. Saat Nindi istirahat dan baru saja duduk, Nindi merasakan hal yang tidak enak seolah ada yang duduk di sampingnya. Akhirnya,
Nindi memutuskan berpindah tempat di dekat pintu gor. Saat itu, Nindi mencoba berpikir positif. Oh, mungkin karena capek jadi halu, gumam Nindi dalam hati. Tak dibungkiri, saat Nindi bersender dan meminum beberapa teguk air, perasaan Nindi semakin was-was. Dan puncaknya, Nindi mendengar jeritan anak kecil yang seolah-olah marah karena kita bermain di gor sini dengan keadaan yang ramai. Dan tiba-tiba terdengar teriakan anak kecil yang seolah-olah tidak suka karena Nindi dan teman-temannya bermain dengan berisik. Kurang lebih suaranya seperti ini. Sontak, mereka semua langsung kaget dan lari terbirit-birit keluar dari gor tersebut. Saat itu, Nindi berhasil keluar terlebih dahulu karena dia paling dekat dengan pintu. Bahkan, Tarlina sempat terjatuh tersungkur di rak sepatu karena saking kagetnya mendengar teriakan anak kecil tersebut yang entah dari mana. Setelah mereka semua berhasil keluar, mereka hanya bisa berdiri di depan gor dan saling bertatap-tatapan mematung serta ngos-ngosan dan baca doa. Nindi bertanya pada teman-temannya, "Kalian semua pada denger nggak?" Lalu teman-temannya menjawab, "Iya, kita semua mendengarnya." Jadi teman-teman, mereka berlima itu mendengar teriakan anak kecil tersebut. Jadi, kecil kemungkinan mereka halusinasi, karena memang mereka semua mendengarnya. Saking hebohnya, sampai-sampai penjaga di situ juga terbangun karena kaget. Lalu penjaga itu bertanya, "Ada apa, Neng? Kok sampai lari-lari?" Lalu mereka menjawabnya, "Ada teriakan anak kecil." Penjaga itu kembali bertanya, "Masa iya anak kecil? Masuk dari mana?" Mereka pun menjawab kembali, "Nggak tahu, Pak. Suaranya jelas banget." Sambil menenangkan Nindi dan teman-temannya, bapak itu berkata, "Nggak apa-apa kok, istighfar dan baca doa aja." Bapak itu langsung masuk ke gor dan mengecek setiap sudut. Seolah-olah bapak itu tahu apa yang sedang terjadi di gor tersebut. Karena gor itu tertutup, jadi tidak mungkin ada orang, apalagi anak-anak, bisa sembarangan masuk. Kalaupun ada yang masuk ke gor tersebut, seharusnya Nindi melihatnya, karena waktu itu Nindi duduk di depan pintu gor. Nindi tidak mendengar suara langkah kaki, jadi tidak mungkin ada kegiatan di sekitar gor tersebut karena waktu itu suasananya sangat sunyi. Bahkan suara orang dan motor lewat pun tidak ada. Walaupun jam sewa masih ada, tetapi mereka semua memutuskan untuk pulang dan masuk ke dalam gor tersebut untuk mengambil barang-barangnya sembari ditemani oleh penjaga di gor tersebut. Setelah itu, penjaga di situ mewanti-wanti mereka, "Jangan kapok-kapok ya, Neng, itu bukan apa-apa kok." Saat itu, mereka hanya bisa mengiyakan pernyataan penjaga tersebut. Yang jelas, setelah kejadian itu, mereka semua tidak lagi bermain badminton pada malam hari. Kesimpulan dari cerita ini adalah, bagi siapapun yang mendatangi tempat-tempat dimanapun itu, sebaiknya kalian harus menjaga sopan santun, karena kita tidak tahu sejarah di balik tempat tersebut. Berikut adalah cerita yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan untuk teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan juga bagikan cerita ini ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.